Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja semua dari pencinta seluruh channel Padepokan Gaul diberikan kesehatan, kewilujengan, dan juga diberikan keberkahan dalam hidupnya masing-masing. Dan senantiasa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang jikalau ada di saat ini sedang kurang nyaman dirasakan dalam hidupnya, mengalami permasalahan pribadinya, yang dimana jikalau ada susah rezekinya dan susah jodohnya ataupun permasalahan-permasalahan lainnya, semoga saja diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang bisa ditempuh, yang nantinya pun bisa membawa sebuah manfaat begitu. Amin. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang selama ini memberikan dukungan-dukungannya, baik berupa saran yang membangun ataupun kritik yang membangun juga, ataupun dukungan-dukungan dari hal-hal yang lainnya. Dan terima kasih bagi para pemirsa yang sudah berikhtiar menggunakan produk-produk dari Al Husaini yang sudah didoakan oleh guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurjain Nirwana. Semoga saja dari hajatnya itu pun bisa dirasakan manfaatnya dan semakin menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di edisi kali ini alhamdulillah, di mana ini menempati di dekat tanggal 21 atau 22 Desember di penghujung tahun 2022 yang akan berganti tahun ke 2023, di mana banyak dari golongan manusia sudah menyampaikan bahwasanya nanti ada suatu fenomena, yaitu fenomena yang disebut di dunia manusia fenomena solstice. Dan menurut daripada kecanggihan teknologi manusia saat ini, fenomena solstice itu terjadi karena pergeseran antara matahari dengan bumi hingga mengakibatkan perubahan-perubahan besar di muka bumi ini. Itu menurut sudut pandang dari teknologi. Dan sudut pandang keilmuan manusia pun sudah banyak dijelaskan dari para ahli astronomi, ahli geofisika, atau ahli-ahli lainnya pun sudah banyak. Dan di kesempatan ini kami coba menguak sebenarnya dari sudut pandang gaibnya, dari fenomena solstice itu tersebut, itu tercipta bermula dari mana, dan apakah dari fenomena solstice itu bisa berdampak kepada seluruh umat manusia, baik itu dampak baik atau dampak buruk. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun bisa diambil mana sisi positifnya dan ditinggalkan mana sisi-sisi negatifnya begitu. Dan alhamdulillah saya ada kabar baik ditemani mediator saya yang dulu jombloan, sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan pasangan teman hidupnya. Gimana kabarnya Mas jomblo lama yang sekarang sudah tidak jomblo? Alhamdulillah Mas Entis, alhamdulillah baik, sehat, dan tentunya tambah semangat. Tambah semangat. Iya. Oke. Jangan lupa 12 tetes ya. Alhamdulillah sudah bisa 12 tetes. Oke. Saya malah yang belum ini berarti. Yang akan datang bisa, Mas. Insya Allah. Oke. Sehat Mas ini ya? Alhamdulillah sehat. Dan kemarin juga banyak diucapkan para pemirsa seperti itu. Nih, ada nggak Mas ucapan yang dikembalikan kepada para pemirsa yang sudah mendoakan? Ya terima kasih saja Mas. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dari doa-doa para pemirsa pun semoga semakin baik dari Mas Hamid ke depannya nanti dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan di kesempatan kali ini mungkin cukup sedikit saja durasi di narasi awal ini. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan bisa bermanfaat bagi kami maupun para pemirsa semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak akan berdampak apapun ke dalam jasad mediator ini. Dampak buruknya otomatis seluruhnya nanti akan langsung terpental, terbersihkan, semuanya diwakafkan total.
dan seluruh negatif yang tersisa dalam jasad mediator ini pun terikat jadi satu. Semua didorong, dibersihkan, dikeluarkan. Keluar semua. Semakin fresh, tambah kuat, semakin bersih, semakin besar tempat untuk mediumisasinya. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya. Salah satu gaib yang tahu dan diizinkan hadir dan bisa bercerita tentang fenomena yang akan terjadi di tanggal 21 Desember atau 22 Desember yang disebut di dunia manusia, yaitu fenomena solstice yang asli. Salah satu gaibnya yang asli otomatis hadir. Apabila palsu penyusup yang mengaku-ngaku otomatis langsung dilempar. Jadi yang asli, yang benar-benar asli, menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Allah. Selamat malam. Di mana saya? Ini di Padepokan Gaul. Di tempat yang nyaman. Jikalau Anda di sini mungkin nanti ramah. Ada golongan apa? Apa ini? Oh ini. Ini tempat kami berkumpul dari golongan manusia. Tempat yang banyak. Hmm. Golongan cahaya bersemayam di tempat ini. Wih. Benda-benda yang depan saya ini. Hmm. Tempat apa ini? Ini tempat untuk melakukan kegiatan. Iya, yang kamu pegang juga ada. Golongan cahaya banyak. Oh gitu. Tempat apa ini? Kamu siapa? Saya. Dilihat Bisa nih. menghadirkan saya masuk dalam jasad orang ini. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nih telapak tangan saya. Tembus. Lihat tuh pancarannya. Ya, saya sudah mengetahuinya. Kalian jamaah dari penguasa alam gaib, sang yang percaya nirwana. Oh. Ada apa kalian memanggil saya ke sini? Saya. Ada hal ikhwal apa kalian menghadirkan saya dengan golongan cahaya yang mengutus salah satu dari golongan kami untuk masuk dalam jasad manusia ini? Oh. Ada apa? Saya bermaksud untuk mengetahui dari sudut pandang gaibnya tentang fenomena solstice yang akan terjadi di hari-hari ke depan nanti, 2 harian ke depan nanti. Kalau kami hadir ke sini. Ada apa dengan hal itu? Hari itu adalah hal istimewa bagi golongan kami. Oh, jadi begitu. Ya. Oke, ada golongan apa ini sebenarnya? Saya golongan iblis. Iblis. Wih. Iblis apa blues? Iblis. Asli. Tidak ada golongan yang bernama blues. Oh. Oke. Anda itu iblis berasal dari mana? Tolong disampaikan. Tempatnya itu mulanya di mana? Sana saya. Di bumi atau di luar bumi? Saya di bumi. Di bumi. Di bagian mana itu? Timur? Di mana itu? Oh, barat. Oke. Yang menguasai daratan ataupun yang menguasai muka bumi dengan kecanggihan teknologinya itu? Benar sekali. Oke. Saya mohon izin Mbak Iblis berkenalan lebih lanjut. Anda memiliki nama nggak ini Mbak Iblis? Saya tidak mempunyai nama saya. Oh, tak panggil apa? Apa mempunyai nama? Tidak penting bagi saya. Okay. Memang kalian mempunyai nama, tetapi bagi saya tidak penting nama. Oke, ya itu nggak penting bagi panjenengan, boleh kan gitu. Saya izin juga untuk menghargai Anda sebagai golongan gaib yang hadir ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dihadirkan ini makanan minuman yang tidak membawa dampak buruk ke dalam jasad mediator ini otomatis seluruhnya. Tidak usah kamu suguhkan. Kenapa? Saya juga sudah membawa minuman maupun makanan. Wih, dari mana itu? Dari pemberian iblis yang kekuatannya lebih tinggi dari saya. Wih. Sudah ada 6 minuman yang berjejer di samping saya. Wih, berbentuk apa minumannya?
banyak. Salah satu minuman dari yang saya bawa ini. Salah satu minuman yang sering dinikmati manusia sekarang. Oh, pakai botol itu. Oh, jadi itu Dan minumannya. banyak minuman yang sangat nikmat. Terus begini, Mbah Iblis. Sebelum saya menanyakan ke hal ihwalnya, maksud hati saya ingin mengetahui tentang fenomena saltis. Mengapa Anda yang hadir ke sini? Adakah hubungan Anda dengan fenomena saltis? Kok Anda bisa sampai ke tempat Ya ini? jelas ada. Karena dari zaman terdahulu sampai sekarang, bagi manusia-manusia yang meyakini hari itu adalah hari perubahan iklim yang sangat besar. Dari situlah, dari dulu sampai sekarang saya salah satu yang bekerja. Dan yang menikmati hasil dari manusia-manusia yang meyakini bahwa hari itu adalah hari di mana perubahan di dunia ini dengan iklimnya ataupun dengan bumi ataupun mataharinya yang dikatakan manusia itu sedang bergesekan ataupun berpindah tempat. Dari situlah keyakinan-keyakinan tersebutlah yang menjadi makanan saya. Oh, jadi itu hubungannya. Jadi Anda yang bekerja berarti? Salah satunya. Iya ya, ini satu yang hadir berarti. Enggak berjuta-juta triliun kan? Menyesuaikan saja dengan jasad mediatornya. Sudah ini. Nyaman nggak? Tidak. Kenapa nggak nyaman? Yang pasti, kenapa saya bilang tidak nyaman di tempat ini? Yang namanya golongan malaikat dan golongan iblis pasti bersinggungan. Jadi gitu. Kamu dengan seenaknya saja merokok tanpa saya. Oh, mohon maaf, saya izin merokok ini. Ini rokok ala kamu hadir juga di depanmu komplit. Enak kan, nyantai gitu loh. Belum dinikmati kamu bisa bilang nikmat. Ya belum tahu saya. Ya maaf. Kalau saya kan izin merokok dulu sama panjenengan. Terus gini Mbah Iblis. Berapa sih usia Mbah Iblis ini yang hadir ke sini? 4.300 tahun. Oh, Anda berasal dari api asli atau dari... Bukan. Bukan. Lalu? Saya tercipta dari leluhur golongan iblis. Oh, dari perkawinan bangsa iblis. Oke, sebelum saya lanjut ini, Bismillahirrahmanirrahim. Anda di sini tidak bisa mengambil apapun. Jika perkataan bohong dan menyesatkan kami golongan manusia, otomatis itu akan dikembalikan langsung kepada kamu seluruh energinya hingga kamu akan meledak. Allah. Energi dari para pemirsa pun dilindungi, dipagari. Pagari seluruhnya total. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan seluruh orang-orang yang ada di sini semuanya juga terbenteng, terpagari, tidak boleh diambil apapun. Ternyata khusus dari jasad mediator yang dimasuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kamu mengajak ngobrol dengan saya. Kamu siarkan ke khalayak orang banyak. Terus tidak apa-apa. Ingat resikonya loh, tetap diproteksi di sini. Jika kamu berbohong bukan aslinya dan kamu menyesatkan, malaikat yang ada di sini pun akan meproteksi kamu. Sallallahu alaihi. Sudah, tenang saja. Saya mengetahui peraturan di undang-undang alam goib. Oke, terima kasih. Sambil dinikmati lah minuman-minumannya itu. Perlu gelas enggak? Tidak usah. Enggak kayak manusia berarti langsung di sama botol-botolnya juga sekalian itu. Tidak sama manusia. Manusia juga banyak yang seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saya bisa seperti ini. Berarti manusia yang di dalamnya banyak golongan kami, di mana golongan kami membantu manusia itu ataupun nimbrung di dalam jasad manusia yang sedang berpesta meminum minuman keras. Itu juga dari golongan kami. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Jadi begitu pada dasarnya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan sedikit banyak dibuka rahasia yang terjadi di dunia manusia. Terus kita ke sebuah topik-topik, masuk sedikit ke dalam topik inti sarinya.
bahwasanya fenomena solstice itu diketahui dari golongan manusia. Mungkin manusia kan memiliki teknologi yang sangat canggih ya. Dari kecanggihan itu kan ya akhirnya bisa menembus nah itu dimensi dari seluruh alam atas penjuru muka bumi ini. Nah sebenarnya awal mula manusia mengetahui fenomena solstice atau fenomena di penghujung tahun akan terjadi sebuah bla bla bla, entah itu pergesekan antara matahari ataupun benturan-benturan energi dari air atau tanah atau apapun lah hingga mengakibatkan hal lain. Itu awal mulai dari mana? Dari sana. Sana mana? Dari negeri barat. Terus? Di mana negeri barat sana? Pada zaman dahulu sampai sekarang. Itu kan banyak orang yang mengandalkan pikirannya. Orang-orang pintar itulah yang membuat di mana minggu depan di bulan ini adalah bulan di mana kan mengalami perubahan besar. Itu dari sana. Di mana orang-orang pintar itu telah meyakininya. Setiap tahun pasti ada tanggal di mana tanggal itu akan mengalami perubahan iklim besar. Orang-orang yang sudah pintar itu pasti mengumumkan ke seluruh dunia dengan komunikasinya mereka. Tetapi yang di sini berbeda dengan yang ada di sana. Bedanya di mananya? Kalau yang di sana kebanyakan mengandalkan otaknya, mengandalkan kepintarannya. Mereka dengan dibantu dari golongan kami, karena kepintarannya, mereka bisa menemukan bahwa tanggal di bulan ini akan ada tanggal perubahan iklim besar. Itu kan dari golongan kami melalui pikirannya. Tetapi jika di Nusantara itu bukan seperti orang-orang yang di sana. Orang-orang yang ada di Nusantara itu karena dari golongan-golongan iblis yang ada di dalam tubuhnya yang memberikan informasi kepada manusia-manusia yang ada di sini. Melalui entah orang-orang yang di sini itu kan banyak yang memiliki mata batin yang dibantu dari golongan iblis. Di mana golongan iblis yang telah membantu di mata batinnya itu membuka jalan di dalam pikiran manusia yang dibantunya bahwa tanggal ini, bulan ini itu akan ada perubahan besar. Di mana perubahan besar itu entah itu terjadi bencana ataupun perubahan-perubahan yang lainnya. Orang yang ada di Nusantara ini pasti sudah mengetahuinya. Di mana orang yang seperti itu pasti akan mengumumkan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Di mana orang-orang yang belum mengetahui itu pasti akan menyebarkan ke orang-orang yang lainnya juga. Disitulah fenomena yang ada di negeri sana maupun di Nusantara ini. Di bulan ini, di tanggal minggu yang akan datang, pasti di tiap tahunnya akan terjadi. Dan orang-orang semuanya, entah itu di seluruh dunia yang saya lihat, itu sudah meyakininya bahwa tanggal itu akan terjadi fenomena. Perubahan fenomena, entah itu yang ada di laut, entah itu yang ada di bumi, ataupun yang ada di atas sana. Pasti akan mengalami pergesekan-pergesekan. Jadi pada dasarnya seperti itu. Sambil dinikmati dulu Mbah Iblis yang tampan, yang perkasa. Gitu. Jelas. Oke, jelas. Tetapi saya tidak perkasa. Enggak perkasa. Jika kamu melihat saya, jika mata rohanimu itu sudah terbuka, bukan mata batinnya dibantu dari golongan kami. Iya. Kamu tidak akan bisa bilang saya perkasa. Kenapa nggak bisa begitu? Saya tidak gagah, saya tidak kuat. Tetapi tubuh saya memanjang. Lidah saya menjulur ke depan. Gigi saya memanjang. Dan saya tidak mempunyai apa ini. Dagu. Tidak ada. Ngeri kali ya perwujudanmu itu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Usaha mata rohani ya belum saatnya saya kan ya mungkin belum jatahnya kan gitu. Ya belum. Nanti kalau saya punya mata rohani malah bisa melihat orang mandi kan kerepotan lah gitu saya. Bukan seperti itu. Ya maaf, jangan marah dong. Saya izin memperjelas sedikit ya, bahwasanya ada menyampaikan tadi fenomena solstice diketahui oleh golongan manusia itu pertama kali dari orang-orang yang berada di barat tadi, yang dimana orang-orang tersebut orang-orang pandai
menggunakan akal pikirannya, keilmuannya, dan teknologinya juga gitu. Oke, itu yang di barat. Dan yang di Nusantara ini sendiri itu mengetahuinya melalui mata batin yang dimiliki, yang dibantu dari golongan iblis yang bekerja begitu. Oh, jadi begitu. Itu salah satunya. Dan orang-orang yang ada di Nusantara itu pasti kan ada orang yang pintar menggunakan akalnya. Di mana akal pikirannya dibantu dari golongan kami. Ditambah lagi diperkuat dengan teknologi-teknologi yang diberikan dari negeri barat sana. Yang masuk ke Nusantara. Semakin kuatlah keyakinan manusia pada tanggal yang akan datang. Jadi begitu ternyata. Oke, sambil dinikmati. Lalu ini saya izin bertanya lagi kepada Anda Mbah Iblis. Dari fenomena yang akan terjadi di tanggal entah itu 21 atau 22 Desember yang disebut solstice. Solstice itu ya mungkin bahasa keren lah di dunia manusia. Dari kejadian fenomena tanggal tersebut, itu berdampak nyata dalam kehidupan seorang manusia nanti ya, seluruh umat manusia. Ya pasti akan berdampak nyata. Dampaknya apakah bencana-bencana besar, hebat, atau ada dampak-dampak positifnya kayak? Dampak negatif ada. Tetapi orang yang sudah meyakini bahwa di tanggal itu adalah hari di mana perubahan besar terjadi, itu pasti manusianya akan merasakan hawa yang sangat panas. Karena dengan keyakinannya itulah yang membuat energi hitam itu semakin ke atas. Bersatu. Di mana jika sudah bersatu dan jika manusia sudah meyakini dan saya sudah menjamin bencana itu pasti akan terjadi. Tidak hanya di tanggal itu saja, setelahnya pasti yang akan datang itu bencana, entah itu di luar negeri, di negeri barat sana ataupun di Nusantara, itu pasti akan terjadi. Tetapi di mana manusia yang akan datang, minggu yang akan datang, dengan keyakinan-keyakinannya itulah yang memperkuat bahwa ramalan-ramalan yang akan dibuat di minggu depan itu akan terjadi jika bencana itu sudah datang. Mereka tambah meyakini bahwa ramalan-ramalannya itu memang ada dan kenyataan. Disitulah energi golongan kami semakin kuat. Karena di mana manusia sudah meyakini, sudah meramal, disitulah golongan kami akan mengambil upah sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Jadi gitu. Di mana bencana itu turun untuk menjadi azab manusia. Di situ juga kami juga mengambil jatah dari golongan manusia-manusia yang sudah kami bantu, maupun dari manusia yang sudah termakan, sudah terkontaminasi dengan ramalan-ramalan itu. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Oke. Sambil dinikmati dulu Mbak Iblis. Bahwasanya itu kejadiannya nanti akan sangat mengerikan di ramalan daripada dunia manusianya ya. Dan itu pasti akan terjadi mau nggak mau. Siap nggak siap manusia? Tanpa manusia itu meramal, bencana itu pasti akan datang. Entah itu di Nusantara ataupun di negeri barat sana. Oke. Terus begini ya yang saya tanyakan kembali kepada Anda tentang fenomena solstice ini. Dari fenomena solstice tersebut, manusia yang meyakini tentang bala bencana atau perubahan-perubahan situasi dunianya hingga mengakibatkan kejadian-kejadian tak terduga, misalnya itu tsunami, misalnya itu banjir, misalnya itu longsor kan. Itu kan dari perubahan-perubahan nyatanya. Mereka itu meyakini dengan keyakinan iman atau mereka meyakini dengan keyakinan ketakutan? Ketakutan. Loh, kok bisa-bisanya ketakutan? Manusia itu yang saya lihat sekarang, imannya manusia yang ada di Nusantara itu tipis. Digoyahkan saja dengan bencana, imannya itu pasti akan hilang dengan ketakutannya itu. Jangan bohong kamu ini loh. Memang kenyataannya seperti itu. Kamu bisa membuktikan ke depannya seperti apa di Nusantara ini. Bencana-bencana yang akan datang di Nusantara ini bukan menambah manusia yang di Nusantara ini banyak kembali ke Tuhannya.
Tetapi mereka justru akan mencari kesalahan-kesalahan, entah itu alam, entah itu orang-orang yang mempunyai kedudukan di negara ini. Oh, jadi yang Di mana jika mereka sudah saling fitnah, disitulah perpecahan akan terjadi di Nusantara. Astagfirullahaladzim. Entah itu sesama yang ada di agama kalian ataupun di agama kalian dengan agama yang lainnya. Oh, jadi pada dasarnya nanti jika manusia dengan ketipisan imannya, entah itu saya atau seluruh manusia pada umumnya lah mungkin, jika suatu masa terjadi dari keyakinan tadi akan membuat perselisihan antar manusia gitu. Semakin timbul fitnah besar-besaran di dunia manusia dan saling menyalahkan. Oke. Terus begini, Mbah Iblis, sambil dinikmati. Minumannya mana? Habis. Masih banyak. Banyak stok itu. Terus ini yang saya tanyakan kembali lagi tentang fenomena saltis kepada Anda. Dari fenomena itu, apakah semua manusia yang ada di muka bumi ini akan terkena dampaknya? Atau ada manusia-manusia yang terlindungi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia itu menjalankan dan taat atas perintahnya, atau semua akan tergusur rapi? Ya tidak semuanya. Oh, terus? Tetapi manusia yang masih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan selamat. Oh. Ataupun manusia yang tidak akan meyakini kejadian fenomena itu, yang tidak akan terkena dampak dari itu. Jadi gitu ternyata. Banyak manusia yang masih bersih, hanya menjalankan perintah Allah. Iya banyak. Tetapi yang sudah lupa dengan Sang Penciptanya juga banyak. Apa kamu? Saya batuk itu loh, kenapa? Itu di belakang. Ada ranjau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tarika. Saya sudah baik memberitahu kamu. Lempar. Kunci di sana. Itu kawanmu atau bukan? Bukan. Dari mana itu? Dari mana? Dari kota manusia. Wih. Dia gak terima dengan saya atau gimana sih sebenarnya, sedikit saja. Gak apa-apa, kamu tertawa, puasin tertawamu. Terus begini Mbah Iblis, yang saya tanyakan. Ternyata mereka banyak tidak menyukai kalian semuanya yang ada di sini. Ya karena perbuatan kalian mengajak komunikasi golongan kami ataupun golongan-golongan yang lainnya. Di mana mereka menganggap bahwa kalian ini penipu, bahwa kalian ini anak kecil, tidak tahu apa-apa, tapi sok pintar. Oke, boleh. Saya menyukainya. Boleh, jikalau manusia nanti menyikapi hal seperti itu pula kan boleh, hak mereka masing-masing, kan begitu toh. Berarti kalau manusia menyikapi halnya seperti itu, seperti yang Anda sampaikan, tak luput dari golongan Anda. Ya kami senang, berarti golongan kami yang sudah bersemayam di tubuh mereka tidak sia-sia untuk menggunakan jasa mereka sampai menyerang kalian. Jadi begitu ternyata pada kenyataannya. Oke, terus kita kembali ke fenomena soltis. Sebenarnya dari fenomena soltis itu sendiri, Mbah Iblis, yang membuat dampak di muka bumi ini, baik itu pergejolakan alamnya kan besar toh, tsunami atau apalah, tidak diramalkan dari manusia. Itu yang bekerja dari golongan apa ya sejatinya yang asli? Golongan cahaya. Wih, golongan malaikat langsung itu yang bekerja. Astagfirullahaladzim. Yang langsung itu sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk menggolong manusia-manusia yang selama hidupnya tidak menjalankan perintah Allah ataupun melanggar larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja bagi mereka-mereka. Bahkan saya bisa menjamin, jika nantinya azab itu sudah turun, banyak manusia yang akan melupakan apa yang seharusnya yang dijalaninya. Oh, semakin mereka kufur kepada Allah begitu.
Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Manusia sekarang yang saya lihat, bencana itu ya sudah menjadi hal biasa. Mereka hanya merasa ketakutan dengan secepat kilat saja. Setelah itu ya mereka lupa dengan Tuhannya. Dia hanya ingat sekejap saja waktu bencana itu datang. Oh, kita mungkin pengaruh dari golongan Anda kah? Ya jelas pastinya. Oke, bolehlah itu masing-masing nanti kepada manusianya pribadinya. Terus berarti dari bala ataupun sebuah peristiwa besar dari fenomena ini yang sudah dibawa dari golongan cahaya atau malaikat, Anda mendapatkan keuntungan juga dari situ yang tadi peristiwa azab di fenomena Soltis ini. Caranya kayak mana yang kamu dapatkan? Manusia-manusia yang selama hidupnya sudah kami bantu. Yang kami bantu itu kan banyak kategorinya manusia. Hal terkecil sampai hal yang langsung dilarang Allah Subhanahu wa taala. Oh, dari situlah ketika bencana azab itu datang. Harus sukmanya manusia itu kami tawan semuanya. Meninggal dong dia otomatis. Di mana rusukma jika manusia sudah kami tawan, akan kami jadikan budak di kerajaan kami sampai hari kiamat nanti. Astagfirullahaladzim. Jika sudah hari kiamat, ya sudah, tinggal mereka menikmati kepedihan yang langsung disiksa dari golongan cahaya. Astagfirullahaladzim. Sampai sejauh itu ternyata proses perkembangan seputar dunia gaib yang menyambung di dunia nyata begitu loh. Terus ini sambil diminum. Disiksa golongan kami saja. Manusia itu sudah sangat kesakitan. Apalagi langsung disiksa dari petugas-petugas yang langsung diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ternyata. Ya, oke. Lalu begini. Dan di kejadian yang belum terjadi itu kan banyak diramalkan. Kejadian yang paling nyata nantinya kan ada sebuah fenomena tsunami besar. Apakah memang iya 34 meter itu yang diramalkan oleh golongan manusia? Manusia itu sakti, bisa menembus dimensi alam gaibnya melalui pandangan gaibnya seperti yang kamu sampaikan tadi. Saya bisa mengatakan bahwa kejadian itu akan terjadi. Terus? Tetapi untuk yang kamu sebutkan 34 meter, itu saya tidak berani menjawab. Bukan koridor saya akan dipukuli dari golongan malaikat yang ada di sini. Karena itu masih menjadi rahasia. Benar sekali. Oke. Boleh. Dan orang yang sudah bisa mengatakan bahwa bencana itu tingginya 34 meter. Itu pasti banyak golongan yang menyusup, golongan iblis yang ada dalam tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Saya bisa mengatakan seperti ini karena itu masih rahasia. Tidak ada seseorang pun yang mengetahuinya. Hanya orang-orang spesial saja yang punya kedudukan di sisi Allah yang sudah mengetahui seberapa tingginya kejadian itu kapan. Hanya orang-orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah saja. Bukan semua manusia, bukan manusia yang ahli keilmuan misalnya. Itu bukan manusia yang spesial berarti. Bukan. Itu golongan kami yang membantu. Jangan katakan orang itu spesial. Kamu loh yang menyampaikan loh ya. Nanti marah dia. Ya tidak apa-apa. Marahkan kepada kalian. Loh? Jika dia marah kepada saya, saya akan menghancurkan tubuhnya. Sakti Anda ini memang jos itu loh. Oke, gak apa-apa. Orang dia yang membantu golongan saya. Kenapa dia marah dengan saya? Iya, oke. Terima kasih sudah disampaikan. Minumannya nggak diminum lagi tuh. Dapat tak kasih minuman yang paling enak ini, jus. Tidak usah. Jus jambu. Kamu berbaik hati pada saya. Ini saya berikan kepada kamu. Jangan ini tak kasih kopi ini loh. Lebih enak kopinya. Minuman apa itu? Tidak level saya. Kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam kupu-kupu itu loh. Kan ya enak tuh ya. Saya tidak paham. Oke, nggak apa-apa. Terus sudah diminum tadi minumannya.
Ini saya taruh depan. Nggak diminum, diabaikan aja. Nanti haus. Dikira nanti saya memberikan kesempatan untuk minum atau makan. Sudah, ini sudah minum. Ini buat kamu saja. Wih, ini tak pegang ya. Ini buat saya. Ini Mas, tak kasihkan teman saya ya. Ya, Bebas. tidak apa-apa. Bebas nih pada kemana? Suruh buang itu, dibuang. Goblok sekali kamu. Saya berusaha payah untuk mendapatkan Ya minuman udah, minum. diambil lagi minumannya. Allah. Ajar. Oke, ya. Terus ini yang saya tanyakan kembali, fokus kepada fenomena solstice lagi. Lalu dari fenomena solstice yang belum terjadi, sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia menyikapi kejadian yang belum terjadi itu seperti apa ya selayaknya? Yang selayaknya dijalankan manusia. Beribadah. Menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Itu saja yang paling inti dijalankan manusia sekarang. Oh. Memperbaiki dirinya. Memperbaiki hubungannya dengan Sang Penciptanya. Tidak usah menghiraukan entah itu ramalan. Hari kedepannya akan ada apa. Tidak penting itu manusia jika mereka ingin tahu. Oh gitu. Tapi mereka kan sibuk dengan hal seperti itu. Karena di dalam pikirannya itu kan hanya nafsu yang ada di dunia saja. Astagfirullah Robbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Jadi begitu ya ternyata Mereka rumitnya. untuk kembali ke Tuhannya saja bersusah payah. Bahkan banyak orang tidak sanggup menjalankannya. Tetapi mereka malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu diurusi. Oh. Oke. Itulah kelicikan golongan kami. Membuat mereka sibuk dengan hal seperti itu. Sampai-sampai mereka melupakan apa yang seharusnya mereka jalankan. Kewajiban yang harus dijalankan. Kami lupakan semua. Astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Jadi Mereka begitu. sudah berbondong-bondong mempersiapkan jika seandainya bencana itu datang. Apa yang seharusnya, harta apa saja yang harus disingkirkan, yang harus disimpan supaya aman. Tetapi mereka lupa dirinya jika ikut tergulung dengan bencana yang akan datang, bekal apa yang dibawa. Astagfirullah. Sampai sejauh itu Anda mengetahuinya ya ternyata. Oke. Iya, oke. Terus begini Mas atau Mbah Iblis, yang saya tanyakan kembali kepada Anda. Dari fenomena yang akan terjadi, manusia sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, mutakhir. Bahkan itu maju, lebih maju selangkah atau dua langkah kan, kalau dari zaman terdahulu. Apakah dari teknologi tersebut tidak akan bisa membendung fenomena-fenomena yang akan terjadi? Saya sudah menjamin tidak akan bisa membendung. Loh, Dan manusia yang mengatakan sudah mempunyai teknologi yang sangat canggih tidak akan bisa menembus apa yang akan terjadi di dunia ini. Kekuatan mereka tidak bisa menandingi kekuatan yang Maha Kuasa. Oh. Walaupun mereka sudah mengatakan bahwa teknologi yang dia buat tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa menandingi. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang dia buat itu sudah ada izin yang Maha Kuasa. Dan mereka lupa bahwa mereka buat akan terkalahkan. Tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Sang Maha Kuasa. Oke, jadi begitu pada intinya teknologi pun akan lumpuh selumpuh-lumpuhnya di saat kejadian fenomena itu terjadi dalam nyata. Lalu yang saya tanyakan kembali kepada Anda, ada nggak sih fenomena solstice di tahun ini yang dikait atau terkait dengan fenomena ataupun kemunculan di akhir zaman sosok-sosok dari sang pemimpin akhir zaman ataupun sang lawan dari sang pemimpin akhir zaman? Ada nggak rangkaian kaitannya? Kalau untuk Mbah saya, di mana Mbah saya mengumpulkan energi dari fenomena solstice itu ada. Menambah kekuatan Mbah saya. Tetapi kemunculan sosok
manusia mulia di akhir zaman itu ada kaitannya dengan bencana yang akan datang, tetapi bukan dengan fenomena yang akan datang. Oh, bukan fenomena solstis kaitannya. Oke, terima kasih. Ternyata masih terkait seperti itu. Lalu gini, yang ingin saya tanyakan kembali kepada Anda, wabil khusus begini. Lah ini teknologi nanti kan nggak akan berfungsi di saat kejadian tersebut nyata. Lah, pegangan manusia yang seharusnya dipegang itu seperti apa sih? Menyikapi fenomena ini, dia harus kembali saja beribadah gitu. Dan selama ini manusia sudah beribadah. Beribadah yang seperti apa? Yang saya lihat, mereka beribadah. Di dalam pikirannya itu hanya dunia saja. Oh, bukan di hatinya. Jika saya menyebutkan harus berpegang seperti apa manusia, jika seandainya itu akan datang, teknologi tidak akan berfungsi. Bukan tugas saya untuk menyebutkannya. Oh iya, oke, boleh. Terima kasih banyak Mbah Iblis sudah bercerita panjang lebar seperti itu. Lalu walaupun saya mengetahuinya, dan walaupun saya menjabarkan secara gamblang pada manusia, manusia saya jamin tidak akan percaya dengan golongan iblis. Boleh itu ya masing-masing kan begitu. Satu hal yang ingin saya tanyakan kembali pada Anda. Dari fenomena itu yang Anda bantukan dari sosok manusia-manusia yang memiliki kemampuan tertentu tadi, apakah mereka akan ikut terseret atau dia akan masih diberikan kehidupan oleh Allah? Ada yang ikut terkena azab itu. Ada juga manusia yang dimana manusia itu masih hidup dan akan menyebarkan keilmuan yang dia miliki. Oh, jadi ada yang memang terkena dan ada yang masih hidup untuk menyebarkan misi dari golonganmu. Oke, terima kasih banyak. Semoga kami sebagai manusia pun bisa mengambil hikmah di kesempatan ini. Di mana kalian menyebarkan kebaikan, di mana jika ada hal positif di antara pembicaraan kita dengan manusia, golongan saya juga seperti itu. Secara gak langsung kamu juga mempromosikan sesuatu bagi golonganmu nanti. Oke, kamu pesan-pesan gak sama saya? Tidak usah memanggil saya ke sini kembali. Kenapa? Itu pesan saya pada kamu. Weh, marah ini ceritanya. Nggak boleh lah, nggak usah marah. Tidak marah. Kenapa? Tetapi itu menjadi peringatan kamu. Peringatan bagi saya pribadi. Dah, kalau memang ada peringatan hal seperti itu, silahkan saja, itu hak Anda. Kan begitu toh. Kan nyaman, fair to fair, back to back, kan gitu toh. Terus sekarang ini Anda akan kemana selanjutnya? Saya nanti akan kembali ke sana. Tetapi saya ingin berkeliling di Nusantara ini. Wih, enak sekali. Menyambangi teman-teman saya. Wih, enak sekali kamu. Ya jelas, golongan kami bebas mau kemana saja. Oke, ya ternyata pun ya pesannya seperti itu yang harus dilakukan manusia itu sudah kamu sampaikan panjang lebar tadi. Terima kasih banyak Mbak Iblis. Saya kira sudah cukup lah waktunya menyikapi fenomena solstis yang akan terjadi. Lalu, Anda ini pernah membantu manusia dalam hal apa sih sebenarnya? Banyak. Wabil khusus, tangan saji yang khusus. Banyak. Yang lebih khusus. Misal di keilmuan kayak manusia itu menjadi sakti atau kekayaan atau apa? Kekayaan. Wih. Banyak. Wih, sampai PSG itu. Kan? Bukan. Belum sampai PSG. Oke, terima kasih banyak. Kalau itu kotorannya bersihkan langsung menguap. Allah. Jadi ambil juga keluar otomatis. Allah. Di dalam jasad mediatornya diambil apapun keluarkan seluruhnya. Zat kami seluruhnya pun. Saya tidak mengambil apa-apa. Ini tak kasih hadiah oleh-oleh ini. Yang mengganggu kami di sini semua itu akan menjadi hamu jika kamu ini lumpuh seluruhnya yang ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Mau gak ini dipajirin pasukanmu? Buat apa itu kecil-kecil? Wih. Ya sudah. Sini. Sekalian. Orang-orangnya juga. Cabut.
dampak buruk apa benar benar mediatornya. Ya sudah, sekarang tubuhmu beserta seluruh gaibnya dengan izin langsung terikat dengan rantai ini. Apa saya diikat? Kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon tolong langsung hadir ke sini ke tempat ini. Langsung dilempar ke tempatnya otomatis. Lempar. Dampak-dampaknya hilang, fresh. Semua negatif-negatifnya menguap, fresh. Semain menguap dibersihkan total. Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Soalnya udah gak jomblo ini. Alhamdulillah. Nanti kasihan yang menunggu kan gitu. Saja. Yeah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini. Semoga saja dengan kejernihan pikiran kita, dengan kejernihan hati kita sebagai manusia bisa mengambil daripada sisi-sisi positifnya dan juga bisa menjalankan perintah daripada Yang Maha Kuasa, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala hal larangan-larangannya. Dan bagi pemirsa semuanya yang sudah terlanjur meyakini fenomena solstis, semoga saja pun diberikan kepahaman total dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekarang ini. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kebodohan, kekurangan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.